militer lain selain mencapai tujuan utama membasmi Hamas. Diketahui akhir pekan lalu pasukan Israel melintasi pagar perbatasan beberapa meter. Mereka melancarkan serangan persiapan ke jalur Gaza. Namun Brigade Al-Qassam menyergap pasukan tersebut, menghancurkan 2 bulldozer tentara dan sebuah tank, menyebabkan beberapa tentara terluka parah dan memaksa mereka untuk mundur. Di satu sisi, pensiunan kolonel Angkatan Darat Amerika Serikat turut buka suara. McGregor yang mengatakan bahwa pekan ini pasukan khusus Amerika Serikat masuk ke Gaza bersama tentara Israel untuk mengintai dan merencanakan pembebasan tahanan. Namun maksud kami diketahui mereka tertembak dan justru mengalami kerugian besar. Selain itu, menurut kolumnis TC, Hasan Ilaik, invasi darat besar-besaran ke Gaza tidak hanya akan menimbulkan kerugian besar pada sisi tentara Israel, namun serangan darat besar-besaran Israel ke Gaza itu juga akan menyeret Israel ke dalam perang multi-front yang besar. Justru yang akan melibatkan Iran, Hizbullah Lebanon, dan faksi-faksi lainnya di seluruh wilayah tersebut. Lantaran disebut bahwa perlawanan milisi melawan pasukan Amerika Serikat dan pangkalan militer di berbagai wilayah di Timur Tengah tersebut belakangan makin intensif sejak pecahnya perang Israel-Gaza pada 7 Oktober lalu. Akun media sosial X Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, yakni @pmova, ini mengumumkan bahwa tentara Israel, yakni IDF, kembali melakukan serangan. Pernyataan itu diposting pada Kamis 26 Oktober 2023 hingga masih menjadi sorotan pada hari ini Jumat 27 Oktober 2023. Dalam postingan tersebut, akun X @pmova ini mengunggah sebuah video dan beberapa foto, di mana dalam video memperlihatkan sejumlah gedung dikelilingi asap hitam yang membumbung tinggi akibat serangan dari IDF. Terdengar juga teriakan para warga saat rekaman video penyerangan itu diputar. Diketahui saudara, peristiwa yang disebut kehancuran besar-besaran dari pesawat tempur Israel itu menargetkan seluruh lingkungan pemukiman warga di sebelah barat Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Sedangkan beberapa foto yang diunggah memperlihatkan kondisi pemukiman warga yang hancur. Sejumlah ibu-ibu hingga anak-anak tampak menangis berada di tumpukan reruntuhan bangunan. Mereka terlihat tak bisa berkata-kata lagi dengan kondisi yang dihadapi saat ini. Bahkan terlihat jelas dalam salah satu foto yang diunggah, seorang anak perempuan berkaca-kaca. Matanya cukup sedikit merah karena sembab sambil memeluk dirinya sendiri. Serangan darat besar-besaran Israel ke Gaza disebut akan dimulai pekan depan, lantaran masih harus menunggu Amerika Serikat memperkuat pangkalan. Sebelumnya, Israel dilaporkan setuju untuk menunda rencana invasi darat besar-besaran ke Gaza atas permintaan Amerika Serikat. Penundaan invasi darat Israel ke Gaza itu untuk memberi waktu bagi Amerika Serikat memperkuat pangkalan-pangkalan militernya di Timur Tengah dengan banyak pertahanan udara. Seiring masifnya bombardemen Israel ke Gaza,
sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di berbagai wilayah Timur Tengah memang kian sering mendapatkan serangan. Laporan Wall Street Journal atau WSJ pada Rabu 25 Oktober mengindikasikan jika serangan darat Israel kemungkinan akan berlangsung masuk Gaza mulai pekan depan. Hal itu dikatakan oleh pejabat Amerika Serikat dan Israel yang tidak disebutkan namanya kepada surat kabar tersebut. Ia mengatakan bahwa Washington telah membujuk Yerusalem Barat untuk menunda operasi yang direncanakan sampai akhir pekan ini saja. Sementara itu, Pentagon dilaporkan telah berusaha keras untuk mengerahkan selusin sistem pertahanan udara ke beberapa pangkalan, seperti pangkalan-pangkalan di Arab Saudi, UAE, Kuwait, Irak, Yordania, dan Suriah. Para pejabat Israel menyebut bahwa upaya diplomatik itu untuk membebaskan sandera yang masih ditahan oleh Hamas, serta penyediaan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dua faktor itulah yang juga disebut menjadi faktor dalam keputusan menunda serangan darat tersebut. Di satu sisi, pangkalan militer Amerika Serikat makin sering diserang milisi. Diketahui serangan drone dan roket telah menargetkan pasukan Amerika. Setidaknya 10 kali di Irak dan 3 kali di Suriah selama 7 hari terakhir. Komando Pusat Amerika Serikat awalnya melaporkan tidak ada kerusakan atau korban jiwa akibat serangan itu. Namun pada hari Selasa, pihaknya mengatakan kepada sumber bahwa serangan pesawat tak berawak pada tanggal 18 Oktober itu di pos terdepan Altan di Suriah menyebabkan cedera ringan pada 20 tentara mereka. Beberapa milisi yang sebelumnya tidak dikenal telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Amerika Serikat menuduh Iran dan Korps Garda Revolusi Islamnya mendukung para militan, namun tidak memberikan bukti apapun mengenai keterlibatan Iran. Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah serangan kelompok Palestina pada tanggal 7 Oktober lalu yang mengakibatkan kematian sekitar 1.400 warga Israel dan 200 lainnya ditawan. Pemerintah di Yerusalem Barat telah berjanji untuk membubarkan Hamas dan selamanya mengubah wajah Gaza. Atas niatan itu, Israel melancarkan serangan artileri berat dan udara terhadap wilayah tersebut sebagai persiapan untuk invasi darat. Amerika Serikat telah mendukung rencana perang Israel dan menjanjikan bantuan militer miliaran dolar. Pentagon juga telah mengerahkan 2 kelompok menyerang kapal induk dan pasukan ekspedisi marinir ke Mediterania Timur. Pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah diserang setiap hari, kini justru diguyur bala bantuan. Seperti sistem pertahanan udara, peralatan pengawasan, senjata, hingga pasukan tambahan. Semua itu diperoleh akan dikerahkan ke pangkalan-pangkalan pendudukan Amerika Serikat di timur Laut Suriah selama beberapa hari ke depan. Upaya itu dimaksudkan Pentagon untuk meningkatkan pertahanan pangkalan-pangkalan militernya terhadap serangan dari milisi perlawanan. Menurut sumber lokal yang dilansir Al-Mayadin, sejumlah pesawat kargo Amerika Serikat mendarat pekan ini di lapangan terbang di pangkalan Karab Algier yang diduduki Amerika Serikat. Informasinya, pangkalan militer itu dilaporkan mendapat serangan pada Rabu 25 Oktober malam. Diketahui dilakukan oleh sebuah faksi yang menamakan dirinya Perlawanan Islam Irak di Suriah.
Laporan menyebut bahwa bantuan bagi pasukan Amerika Serikat juga masuk ke Suriah melalui penyeberangan perbatasan Al-Walid. Lokasi itu menjadi lokasi yang sering digunakan tentara pendudukan Amerika Serikat untuk menyelundupkan minyak curian ke pangkalannya di Irak. Diketahui selama 10 hari terakhir, pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah telah diserang setidaknya sebanyak 13 kali. Imbas dari serangan-serangan itu dilaporkan menurut para pejabat Amerika Serikat bahwa sedikitnya 1 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Rinciannya, beberapa mendapati cedera otak traumatis serta beberapa cedera ringan yang dialami anggota militer. Meskipun serangan milisi perlawanan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah bukanlah hal yang jarang terjadi, namun serangan tersebut meningkat secara signifikan tepat setelah Israel dituding membombardir ratusan warga sipil di rumah sakit Baptis Gaza pekan lalu. Menanggapi krisis yang terjadi itu, akhirnya Pentagon mengumumkan memberikan bantuan. Pada pekan mereka mengerahkan Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD baterai. Peralatan itu bisa digunakan untuk mencegah rudal balistik dan sistem rudal patriot tambahan ke Asia Barat. Selain itu, Washington telah mengerahkan beberapa sistem pertahanan udara dan bala bantuan darat ke pangkalan mereka di Suriah selama setahun terakhir. Hal itu sering meningkatnya kekhawatiran para pejabat tinggi Amerika Serikat atas rencana bersama Suriah, Iran, dan Rusia untuk mengusir pasukan pendudukan Amerika Serikat dari negara Lebanon. Sebagai informasi, Lebanon meliputi wilayah Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina. Siprus, Semenanjung, Sinai Mesir, dan Irak dianggap juga masuk dalam wilayah Liban. Di satu sisi, bahwa bantuan militer juga datang ketika suku-suku Arab di Suriah terus melancarkan serangan terhadap pasukan Demokratik Suriah, sebuah milisi proksi Kurdi yang membantu Amerika Serikat mempertahankan kendali atas Suriah Timur Laut. Menurut sumber lokal, pada awal pekan ini para pejuang suku tersebut menyerang beberapa posisi SDF di timur Provinsi Deir ez-Zor. Sementara serangan roket dan drone diluncurkan dari Irak ke ladang minyak Al-Omar yang diduduki Amerika Serikat ketika oposisi bersenjata dan ketidakpuasan masyarakat terhadap Israel, Amerika Serikat, dan proksinya tumbuh di Asia Barat. Pentagon telah mengerahkan ribuan tentara dan hampir selusin kapal perang ke laut Mediterania Timur untuk melindungi kepentingan mereka di wilayah tersebut. Balas ancaman rudal langsung Haifa yang akan dikirim Teheran. Komandan Garda Revolusi Iran sebut tentara Israel justru akan terkubur di Gaza. Diketahui ia adalah Panglima Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran, Hossein Salami. Ia mengeluarkan peringatan keras kepada Israel pada Kamis 26 Oktober 2023 kemarin. Hossein Salami mengatakan jika tentara Israel akan terkubur di dalam Gaza. Tak sebatas itu, ia juga menambahkan jika pasukan Amerika Serikat akan terkubur di dekat api yang mereka nyalakan. Komentar Salami itu muncul setelah 2 hari wakilnya, Brigadir Jenderal Ali Fadafi, berkomentar. Ia diketahui wakilnya itu mengatakan bahwa Teheran akan meluncurkan rudal langsung ke Haifa jika Israel dengan bodohnya memutuskan untuk melanjutkan serangan darat ke Gaza. Ali Fadafi juga mengatakan bahwa jika kejahatan Israel terhadap Gaza tidak berhenti, maka kejutan lain akan menanti
hati mereka, di mana guncangan kekuatan perlawanan akan terus berlanjut terhadap Zionis sampai tumor kanker ini hilang dari peta dunia. Diketahui